Sesi 1 ini terdiri dari 8 S7. Halo Biblo People, jumpa lagi bersama aku Ayu. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali menceritakan sebuah kisah heroik yang diangkat dari novel trilogi Shadow and Bone. Aku udah pernah membahas buku pertamanya yaitu Shadow and Bone yang sudah difilmkan di Netflix. Kemudian aku akan kembali melanjutkan kepada buku yang kedua yaitu Sage and Storm yang akan segera rilis juga eksklusif di Netflix. Wow, kalian pasti udah penasaran banget kan bagaimana serunya film Shadow and Bone. Jadi teman-teman kalian juga udah pasti tahu bahwa film Shadow and Bone ini udah tayang eksklusif di Netflix tahun lalu dan mendapatkan antusiasme besar dari para Grishaverse, yaitu sebutan bagi teman-teman semua yang menggemari cerita fantasi atau novel fantasi karangan Leigh Bardugo. Sesi 1 ini terdiri dari 8 episode yang masing-masing episodenya diadaptasi dari novel trilogi Shadow and Bone dan duologi Siege of Crows. Jadi teman-teman, di sesi kedua ini pasti akan jauh lebih seru karena pada sesi kedua ini sudah pasti babang tampan incaran para Grishaverse ini udah mulai muncul teman-teman. Menurut informasi yang aku dapatkan bahwa sesi 2 ini sudah mulai digarap di Hongaria dan Kanada. Namun belum ada informasi mengenai jumlah episode pada sesi kedua ini. Namun sudah pasti bahwa sesi kedua ini akan diadaptasi dari novel Sage and Storm. Wow, dan ternyata pada sesi kedua ini Netflix menambahkan bintang baru. Siapa ajakah mereka? Ini dia. I'm Jack Wolf. Louis Tan here. I'm Anna. Patrick here. I'm so excited to be joining the cast of Shadow and Bone for season 2, playing Wylan. Tamar. Talia. Nikolai. See you very soon. Let's go. Pertama ada artis Patrick Gibson. Dia berperan sebagai Abang Nikolai Lensov. Wow, udah pasti dong teman-teman yang pencinta Grishaverse banyak banget sih yang ngefans banget sama Pangeran Nikolai ini, atau Raja Ravka ini. Selain The Darkling ya pastinya gak kalah tampan gitu. Kemudian yang kedua ada Anna Lembrovi sebagai Heartender atau Tamar. Kemudian ada Louis Sing Wahtang sebagai kembarannya si Tamar yaitu Tolia. Kemudian yang terakhir ada Jack Wolf yaitu sebagai anak dari Jan Hendrik yaitu Wylan Hendrik. Buat teman-teman yang belum tahu siapa ajakah mereka, aku akan bahas di novel kedua dari trilogi Shadow and Bone yaitu Sage and Storm. Teman-teman, aku mencoba melanjutkan dari filmnya Shadow and Bone aja, dimana si Elina dan si Mal itu berhasil meloloskan diri dari Jenderal Kerrigan atau The Darkling atau juga yang sering disebut dengan Sang Kelam. Elina ini dan si Mal ini membiarkan mereka itu di dalam selubung bersama rekan-rekannya Grisha-Grisha yang lainnya diserang oleh Polkra, yaitu monster yang diciptakan oleh si Sang Kelam pada waktu silam gitu. Singkat cerita, si Elina dan si Mal ini menumpangi kapal dagang Kerch berminggu-minggu di laut meninggalkan negeri para Grisha yaitu Ravka untuk menuju Novizem. Nah teman-teman, jadi Novizem ini di sini jauh banget ya dari Ravka ke sini. Pokoknya si Lina itu berminggu-minggu di kapal untuk melarikan diri dari Jenderal Kerrigan sama antek-anteknya gitu. Nah setelah berlabuh akhirnya Elina melanjutkan perjalanannya ke makin dalam ke Novizem gitu. Dan akhirnya dia memulai kehidupan baru di sebuah daerah bernama Koptan. Koptan ini jauh dari laut dan terletak di sebelah barat dari Novizem. Nah mereka ini memutuskan untuk masuk ke pedalaman alam liar Zemeni. Sebelum mereka memutuskan untuk masuk lebih jauh ke pedalaman atau alam liar Zemeni, mereka tentu harus memiliki perbekalan dan biaya untuk perjalanan mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan di daerah Koptan tersebut, di mana Koptan tersebut ini termasuk daerah yang
sentral perdagangan Jurda. Jurda itu kalau di ini tuh kayak semacam cengkeh atau gimana ya, jahe atau apa ya, kalau di Korea tuh apa ya semacam ginseng kayaknya ya gitu. Jadi kayak rempah-rempah yang bisa dipakai buat ngebantu stamina seperti itu ya. Ketenangan mereka tidak bertahan lama. Secepat itu mereka melarikan diri, maka secepat itu juga mereka tertangkap oleh gerombolan atau oleh geng Sangkelam. Ternyata teman-teman, si Sangkelam sama Ipan, tangan kanannya Sangkelam, sama gerisa-gerisa lainnya itu berhasil lolos dari maut gitu. Tadinya kan dibiarin sama si Elina gitu di sana. Ternyata mereka berhasil meloloskan diri gitu. Nah, pada saat si Elina sama si Mal ini beres kerja gitu, mereka mau pergi ke pondoknya. Tiba-tiba si Elina tuh di jalan tuh kayak melihat orang yang pakai kefta atau itu kefta itu semacam jubah lah yang dipakai, adalah ciri khas orang-orang Gerisa gitu. Dia tuh kaget sampai ketakutan. Akhirnya pas mau masuk ke dalam pondoknya, ternyata si Sangkelam udah ada di dalam pondoknya, udah nungguin si Elina sama si Mal, udah dikepung sama Gerisa yang lainnya juga. Pada saat itu Elina tidak bisa melakukan apapun walaupun dia memiliki kekuatan, karena si Mal selalu menjadi titik lemah si Elina tersebut. Si Mal dijadikan bahan tawanan gitu. Kalau Elina melakukan apa-apa, si Mal ini pasti akan disakiti oleh si Sangkelam. Nah, pada saat itulah si Sangkelam diketahui memiliki kekuatan baru yang disebut dengan Nichepoya, yaitu dia bisa menciptakan monster dari bayangan yang bisa melukai. Ya maksudnya tuh emang nyata, walaupun bayangan monster, tapi pas melukai, menggigit atau nyata. Pada saat itu monster itu menggigit si Elina karena disuruh si Sangkelam biar ngerasain mungkin. Nah, cobain lah gitu. Sangkelam malah seneng gitu, dia disimpan di selubung, ketemu pokranya gitu, diserang sama mereka, dia nemuin ilmu baru, dia seneng lah. Sangkelam ini membawa si Elina dan si Mal ke dalam kapal yang dikapteni oleh Stramhorn. Nanti kita juga bakal tahu siapa Stramhorn dan rekan-rekannya ini gitu, kru kapalnya ini gitu. Mereka akhirnya dibawa oleh Sangkelam berlayar mengarungi laut utara menuju ke Suhan, deket ke Suhan, pokoknya laut utara Suhan. Pokoknya melewati jalur belulang, ada di peta, nanti aku jelasin nih jalur belulangnya, dilewatin sana ke sana. Dan pada saat itu masih bertanya-tanya, ini mau dibawa kemana? Apakah mau dibawa kembali ke Rapkah? Tentu tidak, karena di Rapkah ternyata si Sangkelam tuh udah termasuk kudeta dan dia tuh udah dianggap sebagai pengkhianat raja, jadi nggak mungkin dia kembali ke sana. Nah, akhirnya terciumlah setelah seminggu nih, terciumlah bahwa si Sangkelam itu ingin mencari penguat kedua untuk si Elina, yaitu naga es atau disebut dengan pecut laut atau disebut dengan Rusalye nih. Jadi selama seminggu ini di dalam kapal, bahwa si Kapten Stramhorn beserta kru-krunya dan si Sangkelam berserta para gerisanya itu nggak akur teman-teman. Jadi sering ada percekcokan, perdebatan, pokoknya bersih tegang aja mereka. Dan pada saat udah terkuak nih niat-niatnya si Sangkelam, akhirnya si Sangkelam tetap menggunakan titik lemahnya si Elina, menggunakan si Mal. Nah, si Mal ini kan memang dia merupakan prajurit tapi yang pandai melacak gitu dari awal-awal juga. Nah, dia disuruh dipaksa untuk melacak si naga es, karena tetap aja kelemahan si Elina adalah si Mal, kelemahan si Mal itu adalah si Elina. Jadi mau gak mau si Mal harus nurutin keinginannya si Sangkelam. Akhirnya dengan kemampuannya dia, si Mal ini tuh bisa nyari naga es gitu. Akhirnya ketahuan lah titik di mana posisi naga es itu berada. Seneng dong si Sangkelam, kegirangan, karena dia pasti seneng gitu, tahu dari dulu dia pengen banget tapi nggak mampu. Nah, udah sampai nih ke posisinya ada si naga es, dicari gitu di ombak itu apakah emang ada naga es atau tidak. Semua udah tegang, dalam posisi tegang, maupun dari pihak si Stramhorn maupun si Sangkelam nungguin gitu si naga es ini. Nah, tiba-tiba kapal mereka dihadang oleh kapal lain. Pada saat itu
kaget dong, oh pasti dari Suhan nih, Suhan pasti kan deket ya, perbatasan Suhan udah pasti ngirim kapal untuk menghadang apalagi Rafka gitu ya, atau kapal asing pasti dihadang oleh Suhan. Ternyata pada saat itu Stramhorn menunjukkan dirinya kalau dia adalah Kapten Stramhorn. Dia bilang kapten, ya pokoknya dia bilang kalau dia tuh justru membajak, dia tuh berniat membajak si Sang Kelam. Akhirnya pada saat itu malah terjadi keributan, terjadi perpecahan antara kelompok Stramhorn sama Sang Kelam, jadi bertengkar. Pada saat lagi terjadi perkelahian antara dua kelompok itu, akhirnya si naga es atau pecut laut ini menampakkan dirinya, makin kebelah fokus si Sang Kelam ini makin terbelah gitu. Hasil ditangkaplah si naga es oleh si Sang Kelam. Namun tiba-tiba si Sang Kelam malah ditembak oleh si Tolya sama si Tamar. Jadi Tolya, Tamar ini kan memang krunya si Stramhorn gitu. Akhirnya si Elina dan Simbal juga ditolong sama mereka, dibawa ke kapalnya mereka gitu. Nah pada saat itu Ipan tangan kanannya Sang Kelam itu tewas teman-teman. Karena kita nggak pernah menduga bahwa Tolya dan Tamar ini adalah Grisa juga. Bahkan Grisa sama kayak si Ivan, dia adalah seorang hearttender gitu. Pada saat itu ada momen melankolis, yaitu dimana Jenya yang merupakan temennya si Elina ini tuh bingung antara harus pergi bersama Elina atau tetap bersama si Sang Kelam, karena pada dasarnya si Jenya ini juga merasa punya hutang budi gitu kepada si Sang Kelam. Akhirnya dengan berkat bantuan Jenya ini si Elina berhasil meloloskan diri gitu dari si Sang Kelam, pergi bersama si Kapten Stramhorn. Akhirnya karena keadaan si Sang Kelam udah ketar-ketir, banyak risanya yang meninggal gitu, ditambah dia juga terluka, dia juga nggak bisa menjangkau si kapal Elina yang kabur itu gitu dengan bayangannya atau dengan monsternya yang itu. Nah pada saat di dalam kapal akhirnya identitas Stramhorn dikemukakan bahwa dia merupakan Pangeran Nikolai, yaitu merupakan anak dari Raja Rabka atau sebagai nanti penerusnya kerajaan Rabka. Dia itu calon Raja Rabka gitu. Nah dari sana si Elina memiliki memiliki semangat baru. Nah pada saat itulah Nikolai juga menyuruh Elina untuk membunuh naga es ini untuk sebagai penguat kedua agar mereka semakin kokoh melawan si Sang Kelam. Akhirnya Pangeran Nikolai ini mengajak Elina untuk kembali ke Rabka untuk kembali memulai atau membentuk pasukan untuk melawan si Sang Kelam, di mana dia juga ingin mengklaim bahwa dia juga ingin menjadi seorang raja. Nah, Nikolai membuat kesepakatan bersama Elina untuk berpura-pura menjadi calon istrinya. Dengan diiming-imingi Elina untuk mengelola istana kecil sepeninggalannya si Sang Kelam, dan dia juga Nikolai ini akan membuat sebuah pasukan tentara pertama lebih kuat, dan dia juga akan menjadi raja katanya. Akhirnya dengan kecerdikan Nikolai ini mereka tidak perlu waktu yang lama tegang-tegangan gitu untuk melewati selubung, karena Nikolai ini memiliki teknologi yang lebih canggih gitu. Dia kapalnya bisa terbang, akhirnya bisa melewati selubung itu, dan singkat cerita mereka berhasil ke Os Alta, ke kerajaan Ravka. Di sana mereka disambut baik. Dan Elina juga mencoba membangun kembali istana kecil yang ditinggalkan oleh si Sang Kelam. Untuk akhir ceritanya ketika si Nikolai sedang melakukan pesta gitu, memperkenalkan bahwa si Elina ini merupakan calon ratunya, calon istrinya, tiba-tiba terjadilah serangan yang disebabkan oleh si Sang Kelam berserta prajurit-prajuritnya, monster-monsternya dan gerisa-gerisa yang mengikut si Sang Kelam, dan menewaskan kakak dari si Nikolai tersebut gitu. Dan akhirnya raja dan ratu diselamatkan oleh Nikolai, melarikan diri menggunakan kapal yang bisa terbang, dan si Elina berserta Simal, Toya, Tamar dan yang lainnya pergi ke bawah tanah dibantu oleh aparat yang merupakan pendamping raja, penasihat raja seperti itu. Nah pada saat itulah akhir ceritanya di sana teman-teman. Itu udah endingnya, nanti ada kelanjutannya di yang novel ketiga. Jadi udah pasti untuk sesi yang kedua ini pasti lebih menegangkan, lebih banyak konfliknya, lebih banyak serunya. Kita tunggu rilisnya kapan, kita kepoin saja di Instagramnya Grisa First Indonesia. Nah teman-teman, cerita dari novel kedua trilogi Shadow and Bone, semoga teman-teman suka dan bisa memberikan referensi. Buat teman-teman yang belum
tahu novel yang pertamanya, teman-teman bisa nonton video aku yang ini. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.